Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. 2. Unsur tindak pidana yang didakwakan tidak selaras dan bahkan saling bertentangan dengan uraian fakta. A. Dalam dakwaan alternatif pertama, klien kami dituduh menyebarkan pemberitahuan bohong atau patut diduga bohong. Namun, dalam uraian fakta perbuatan, penuntut umum mengakui apa yang dikatakan klien kami benar terjadi di masyarakat. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya terkait pengumpulan dana amal melalui klaim. Dengan adanya ketidakselarasan dan saling bertentangan tersebut, timbul pertanyaan apakah yang dikatakan oleh klien kami itu sebuah kebohongan atau fakta yang benar yang terjadi. Hal ini menunjukkan kebenarnya penuntut umum ragu dengan dakwaannya sendiri, atau bisa juga dikatakan tidak memahami dengan dakwaannya sendiri. Kalau yang membuat dakwaan saja tidak memahami dakwaannya, bagaimana kami dan klien kami memahami dakwaan tersebut? B. Dalam dakwaan alternatif ketiga, penuntut umum mendakwa klien kami dengan unsur menyebarkan informasi. Namun dalam uraian fakta perbuatannya, penuntut umum tidak mampu menjelaskan dan mengungkapkan fakta menunjukkan klien kami menyebarkan informasi. Yang diuraikan penuntut umum adalah fakta bahwa klien kami membiarkan tersebarnya informasi karena penyebaran informasi tersebut dilakukan oleh orang lain. Jadi, tidak selaras antara unsur dakwaan dengan uraian fakta perbuatan. Selain itu, uraian fakta tersebut didasarkan pada asumsi dan kesimpulan sepihak dari penuntut umum karena secara gegabah mengartikan pendokumentasian sebagai penyebab informasi. Hal ini juga menimbulkan keanehan karena orang yang menyebarkan informasi tidak diusut, tetapi yang diduga membiarkan penyebaran informasi justru didakwa dan diajukan ke persidangan oleh penuntut umum. B. Surat dakwaan tidak disusun secara jelas. Satu, keliru dalam mengambil kesimpulan. Selain dipenuhinya dengan asumsi, tafsir sepihak dan pendapat dalam dakwaan, terutama dalam dakwaan alternatif pertama, penuntut umum juga keliru dalam mengambil kesimpulan dan terkesan memaksakan dakwaannya. Hal ini bisa dilihat dari unsur dakwaannya dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Padahal dalam ceramahnya klien kami secara tegas menyatakan bahwa dari pernyataan itu adalah agar ke depan ada upaya yang lebih baik dalam pengelolaan masjid. Sebagaimana dapat dilihat dalam perkataan terdakwa sebagai berikut. Nah, saya punya pemikiran harus dirombak, harus mempunyai lembaga yang nantinya seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didistribusikan kepada yang berhak mendapatkan distribusi. Nah, itu dibentuklah RKM, lembaga kesejahteraan, artinya dari masjid. Jadi, kesejahteraan masjid itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung, kesejahteraan track masjid. Jadi ada tanda penerusnya. Artinya kesejahteraan yang diurus oleh masjid. Dari uraian di atas jelas sekali bahwa tujuan klien kami menyatakan sebagai perkataan yang dianggap oleh penuntut umum bohong atau patut diduga bohong bukanlah dimaksudkan untuk menimbulkan keonaran, tetapi merupakan autokritik terhadap umat Islam, terutama komunitas Al-Zaitun, agar beragama ataupun mengelola sarana-sarana keagamaan secara lebih baik. Adapun munculan keonaran, hal itu sebenarnya bukan dipicu oleh perkataan klien kami, tetapi oleh adanya pihak-pihak yang secara masif memotong video ceramah klien kami, menambahkan narasi negatif dan provokatif, serta menyebarkannya ke masyarakat secara masif. Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, hal ini bisa dilihat dari tenggang waktu timbulnya kegaduhan di masyarakat dan waktu video ceramah terdakwa disebarkan pihak tertentu pertama kali ke media massa, yakni kurang lebih 7 tahun. Kedua, tidak adanya perbedaan uraian fakta perbuatan antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya. Selain berisi asumsi, tafsir sepihak dan pendapat, uraian fakta perbuatan dalam surat dakwaan penuntut umum, terutama untuk dakwaan alternatif pertama, primer, subsidiar, lebih subsidiar, dan dakwaan alternatif kedua, kalimat per kalimatnya sama. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan hanya diulang-ulang dengan uraian yang sama, namun diterapkan untuk pasal yang berbeda dalam hal dakwaan disusun tidak dalam bentuk tunggal. Maka uraian peristiwa dalam bentuk
Setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama. Setiap uraian peristiwa dalam tiap bentuk dakwaan harus menggambarkan masing-masing tindak pidana yang didakwakan. Setiap tindak pidana mengandung unsur yang berbeda. Uraiannya, peristiwa harus menyesuaikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Tidak dibenarkan membuat surat dakwaan yang pada uraian peristiwanya dibuat sama, padahal unsur yang didakwakan berbeda. Surat dakwaan yang demikian itu dianggap tidak jelas atau absurdable. Hal ini secara tegas dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung RI nomor 774 KR 1973.210/1974 yang dalam pertimbangan hukumnya melarang mengenai uraian pada dakwaan subsidiar, hanya menuju pada uraian pada dakwaan primer. Uraian fakta perbuatan dalam dakwaan yang sama dengan unsur berbeda menimbulkan kebingungan dan sekaligus merugikan klien kami karena menyulitkan dalam melakukan pembelaan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 74 KR 1973 tanggal 10 Desember tahun 1973. Setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa dianggap batal demi hukum. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 600 K/1982 tanggal 9 November tahun 1983 sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap. Namun jika dalam surat dakwaan tersebut bersifat membingungkan karena baik susunan maupun rumusannya tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, maka surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. C. Surat dakwaan disusun secara tidak lengkap karena 1. Tidak menguraikan fakta secara utuh. A. Dalam dakwaannya penuntut umum mengungkapkan ceramah klien kami dilihat dari beberapa saksi pada pertengahan tahun 2023 dan aksi unjuk rasa juga terjadi pada pertengahan tahun 2023. Pertanyaannya, kenapa hal itu baru terjadi pada tahun 2023 padahal video-video tersebut sudah diupload ke media elektronik sejak tahun 2016? Yang berarti ada rentang waktu 7 tahun. Kenapa para saksi baru melihat setelah rentang waktu 7 tahun? Apakah tidak ada faktor lain yang menyebabkan karena baru melihatnya? Dan berbagai bentuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Setelah kami cermati, ternyata penuntut umum tidak mengemukakan fakta secara utuh. Ada fakta-fakta yang seolah disembunyikan karena tidak muncul dalam surat dakwaan, padahal hal itu sudah menjadi konsumsi publik secara nasional. Fakta-fakta itu ialah video yang dipotong, diberi narasi negatif dan provokatif, serta disebarkan lagi secara masif ke masyarakat dengan tujuan membunuh karakter klien kami. Mengenai siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab dan sebagaimana potongan video serta narasinya sudah kami uraikan pada pembahasan terdahulu. Hal itulah sebenarnya yang memicu keonaran, namun penegak hukum seolah menutup mata dan sengaja mengorbankan klien kami. Penegak hukum yang seperti itu tentu tidak sesuai dengan prinsip hukum acara pidana atau KUHP yang menghendaki terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan prinsip jaminan atas perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Dalam dakwaannya penuntut umum juga mengungkapkan bahwa perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan direspon Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa nomor 47 tahun 2023 tentang ajaran keagamaan Panji Gumilang. Fatwa AKO pada intinya menyatakan haram ajaran keagamaan klien kami. Pertanyaannya, kalau itu direspon atas keresahan masyarakat, kenapa fatwa itu tidak disampaikan ke publik? Penuntut umum tidak lengkap menyampaikan fakta bahwa fatwa itu dibuat MUI atas permintaan dari penyidik. Di sisi lain, penuntut umum juga tidak menyampaikan fakta bahwa terkait apa yang dikemukakan oleh klien kami, BPWN DKI Jakarta juga telah membuat rumusan yang pada intinya ada yang dikemukakan oleh klien kami bukan kesesatan dan penodaan agama, karena merupakan khilafiyah yang sudah dibahas dalam berbagai literatur terdahulu. Hasil Batul Masail tersebut bisa diketahui publik karena juga diberitakan dalam channel terlampir. Namun anehnya, fakta tersebut tidak dikemukakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Padahal kami sudah mengajukan salah satu tim perumusnya yang untuk menjadi saksi atau saksi ahli, akan
sampai saat ini belum dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Dan kami juga sudah pernah menyampaikan informasi tersebut kepada penuntut umum. Kedua, kurang dalam menyebutkan unsur tindak pidana. Dalam dakwaan alternatif ketiga, penuntut umum mendakwa klien kami menggunakan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Namun dalam uraian unsur-unsurnya tidak ada satupun uraian terkait informasi elektronik maupun transaksi elektronik. Adapun unsur tindak pidana yang diuraikan penuntut umum dalam dakwaannya ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan dalam hukum syarat. Sementara dalam uraian fakta membahas penyebaran informasi elektronik yang dilakukan oleh orang lain, namun klien kami dimintai pertanggungjawaban karena membiarkan penyebaran informasi elektronik tersebut, yang sekali lagi itu hanya didasarkan pada kesimpulan sepihak. Hal ini menimbulkan kebingungan apakah klien kami dituduh melakukan perbuatan membiarkan penyebaran informasi elektronik atau informasi biasa. Adanya ketidaklengkapan ini menjadikan ketidakjelasan perbuatan apa yang didakwakan karena klien kami dakwaan yang demikian itu merupakan dakwaan yang kabur atau absurdibel yang harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, kesimpulan dan permohonan. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan: 1. Perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana karena perkataan terdakwa bukan kebohongan melainkan pendapat pendidik yang dilindungi undang-undang dan dijamin konstitusi. 2. Perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana karena ketentuan penodaan agama secara materi telah dicabut dan perbuatan membiarkan penyebaran informasi transaksi elektronik tidak diatur dalam undang-undang pidana. 3. Dakwaan salah orang atau error in persona karena seharusnya dakwaan itu ditujukan kepada mereka yang memotong-motong ceramah terdakwa dan mengupload ke media sosial dengan menambahkan narasi negatif dan provokatif. 4. Penyidikan terhadap terdakwa cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana. Dan yang kelima, surat dakwaan yang disusun penuntut umum kabur atau absurdibel karena tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kami mohon kiranya majelis hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan nomor perkara PDM 138-EQ.2-10-2023 tanggal 8 November 2023 batal demi hukum. 4. Memerintahkan penuntut umum menghentikan penuntutan perkara 365 Pitsus PN Indramayu. 5. Memerintahkan penuntut umum membebaskan dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 6. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 7. Memerintahkan penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang memotong dan memberi narasi negatif ceramah terdakwa. 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan ini kami bacakan dan serahkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Rabu 15 November tahun 2023. Atas perhatian dan bijaksananya majelis hakim kami ucapkan terima kasih.